Di akhir pekan ini bersama dengan saya Hersman Munarif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, sangat terlihat pemerintahan Prabowo mulai mengambil kebijakan terkait dengan isu-isu yang populis, yang ini berbeda banget dengan pemerintahnya Jokowi. Adik Prabowo, Hasim Joyo Hadikusumo, mengatakan Kejaksaan Agung itu akan mengejar pengemplang pajak sawit yang nilainya mencapai 300 T. Hasim juga menyinggung disparitas 10 keluarga kaya yang jumlah kekayaannya lebih kaya dari 114 juta rakyat Indonesia. Dan nah, ini yang menarik. Hasim mengaku jujur dia bersama Prabowo itu termasuk di kelompok orang-orang super kaya itu. Iya, cukup menggetarkan dan menghebohkan kalau berita itu diucapkan langsung oleh Gerindra, dalam hal ini Hasim Joyo itu mengejar para pengemplang pajak. Dan tentu Pak Prabowo ada dalam cara berpikir yang sama. Sorry, bukan pengemplang pajak, ya pengemplang pajak sawit terutama itu. Dan diterangkan di situ bahwa statistik yang udah kita tahu bahwa 4 orang Indonesia itu menguasai lebih dari 120 juta pendapatan nasional. Jadi yang kita sebut sebagai disparitas. Tetapi yang mendebarkan itu diucapkan langsung sebagai semacam kebijakan pemerintahan baru, yaitu memastikan bahwa para pengemplang pajak itu harus bayar ke negara 300 triliun atau apapun angkanya. Kan ini satu hal yang orang mulai bikin analisis. Bukankah Pak Hasim juga ada di dalam industri-industri yang sifatnya ekstraktif gitu. Jadi kuriositas publik adalah justru untuk mengetahui apa sebetulnya di belakang ide ini. Tentu ini ide yang kontroversial, tapi saya kira banyak orang yang sepakat bahwa Pak Hasim itu mengambil risiko untuk sebut aja dia menjadi sangat populis, tapi sekaligus orang akan persoalkan harta beliau, kan itu konsekuensi dari ucapan publik seseorang yang adalah bagian dari kekuasaan tuh. Tapi sekali lagi ini soal yang saya anggap penting untuk mulai kita pastikan bahwa kebijakan pemerintahan Pak Prabowo akan betul-betul berpihak pada rakyat. Kontroversi pasti ada, tetapi janji untuk mengejar para pengemplang pajak itu juga semacam kontras dengan pemerintahan sebelumnya yang gagal untuk mengembalikan harta ekstraktif, harta yang digali dari bumi Indonesia tapi kemudian diparkir di bumi yang lain, di bumi negeri lain, kan. Itu peristiwa ini yang bisa jadi batas keadilan sosial tuh. Dan melewati batas itu artinya ada pengkhianatan terhadap negara tuh. Jadi mereka yang ngemplang pajak, mereka yang tidak mengembalikan hasilnya ke rakyat itu dianggap sebagai pengkhianat negara. Kita mau lihat apa konsekuensi dari ucapan Pak Hasim bahwa negara harus mengejar para pengemplang pajak ini. Ya mungkin juga diketahui bahwa